Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan DAC Pos, selamat datang di DAC Pos TV, bekerja sama dengan Hermes Hotel Palace Banda Aceh. Bersama saya, Dharma Yanti. KKR Aceh telah menyusun laporan temuan sejak tahun 2021. Sesuai mandat Kanun KKR Aceh, laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM di Aceh antara tahun 1974 sampai 2005. Proses pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pengambilan pernyataan terbuka dan tertutup dari 5.264 korban di 17 kabupaten kota. Berdasarkan pasal 16 Kanun KKR Aceh, KKR wajib menyusun laporan mengenai pelanggaran HAM dan HAM berat dengan memasukkan bukti, fakta, analisis faktor penyebab, latar belakang peristiwa, motivasi politik atau ekonomi, tindakan serta pelaku di lembaga negara atau non-negara beserta dampaknya. Laporan tersebut diserahkan kepada Gubernur, DPR Aceh, pemerintah, dan publik dengan rekomendasi untuk perlindungan hak asasi manusia, termasuk perubahan hukum, politik, administrasi, pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi, reparasi para korban, dan tindakan hukum terhadap pelakuan atau pelanggaran HAM. Setelah melalui proses panjang, laporan telah disempurnakan dan diserahkan secara terbuka dalam sidang paripurna DPRA pada tahun 2023. Ketua DPRA dan perwakilan Gubernur Aceh menerima laporan ini. Diharapkan rekomendasi terutama reparasi atau pemulihan kepada korban dan ahli waris segera ditindaklanjuti. Rekan DAC Pos, untuk membicarakan hal ini, kita mengundang Ketua Komisi Kebenaran Rekonsiliasi atau KKR Aceh, Bapak Mastur Yahya SH MHum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini? Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Ya, Pak. Semangat beraktivitas ya Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak sebelumnya sudah hadir di studio kita. Nah, ada beberapa hal Pak yang ingin kita diskusikan atau kita dengar bersama dari Bapak. Tapi sebelumnya saya tertarik dengan yang ada di atas meja kita ini Pak. Ini buku ya Pak atau temuan atau apa Pak? Bisa ini sebenarnya itulah yang dimaksudkan dengan laporan temuan KKR Aceh. Iya. Bentuknya buku. Bukan seperti buku, memang buku ini. Memang buku. Kan? Isinya laporan temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sebagaimana yang sudah disampaikan di pengantar tadi. Mungkin ini tidak seperti laporan biasanya yang berbentuk mungkin agak panjang, dicetak seperti berkas atau dokumen. Iya, betul. Dan saya lihat ada judulnya Pak ya? Ya, ada judulnya Pelaradame. Kalau di Indonesia kan merawat perdamaian. Ya. Jadi artinya mungkin dibuat di buku atau dibukukan dengan ada judul sehingga menarik Pak ya. Betul. Ya Pak ya. Karena ini sangat penting untuk diketahui gitu. Oh baik Pak. Kalau begitu bagaimana ini Pak proses penyusunan laporan temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh ini Pak? Wah ini langsung pertanyaannya penting sekali ya. Agar tidak meleset, mungkin saya langsung lihat di sini aja ya. Ya silakan Pak. Laporan itu sebenarnya adalah semua informasi, kemudian dokumen yang ada di pangkalan data KKR Aceh, kemudian ada juga arsip, dianalisis. Kemudian setelah dianalisis, dilakukan secara lebih mendalam, namanya analisis integratif, untuk menemukan korban, kemudian pelaku, serta dampaknya. Iya, dampaknya. Dan itulah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh publik, sehingga nanti juga akan ditemukan pola dan motif daripada tindakan ataupun peristiwa pelanggaran HAM.
Dan ini sebenarnya yang menjadi dasar agar rekomendasi data yang sudah kami serahkan kepada pemerintah itu menjadi lebih kuat untuk ditindaklanjuti. Kan ada data serta jumlah korban dengan lengkap dengan rekomendasi-rekomendasi kebutuhan, ya kan? Tetapi yang mendasari semua itu patut, wajib dan atau harus dilakukan ya berdasarkan laporan temuan ini. Begitu. Yang analisisnya sudah dilakukan. Betul. Ya, sehingga bukan laporan ini bukan opini komisioner, tapi memang pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh para korban, baik korban langsung atau ahli warisnya, atau kerabatnya, pakak anaknya, suaminya, kalau korban istrinya kan, yang merasakan langsung, atau yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi. Misalnya korbannya seorang kepala rumah tangga, sudah meninggal tentu, tapi ada anggota keluarga istrinya, anaknya yang menyaksikan, yang melihat, mengetahui dan sebagainya. Iya, baik. Itu tadi prosesnya ya Pak ya. Dan kemudian bisa nggak Pak kita tahu isinya dari temuan ini apa ya Pak? Isinya adalah segala bentuk peristiwa yang dialami oleh korban, yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik pada masa itu. Para pihak yang berkonflik kan dari negara dan non-negara. Kalau dari negara ada TNI Polri, pihak satu lagi non-negara ada gerakan Aceh Merdeka. Yang kalau dirunut ke belakang ada namanya Aceh Merdeka dulu kan. Maka mandat kami itu dari sebelum menjadi gerakan Aceh Merdeka kan, ada AM dan lain-lain. Itulah yang kita analisis objektifnya. Sebagai informasi juga bahwa laporan temuan ini sebenarnya sudah disiapkan sejak tahun 2021 di akhir periode KKR periode pertama kali. Periode pertama. Ya, periode pertama 2016-2021, kemudian periode kedua 2022 sampai 2027. Namun laporan ini terhenti di 2021 karena ya faktor kehati-hatian. Kita tidak mau tergopoh-gopoh, terburu-buru, karena ini adalah menyangkut dengan ungkapan kebenaran yang memang harus betul-betul akurat. Kalaupun katakanlah ada pro kontra perihal objektivitas, tapi kita sudah berusaha dan tidak kita lebih-lebihkan sesuai dengan yang disampaikan langsung oleh korban dan ditulis, dianalisis oleh pakar yang paham di bidangnya. Ada penulis dari lokal di Aceh, ada akademisi, ada bahkan ada juga kita merekrut dari sastrawan, ya, dan ada juga dari memang sebagai penulis, profesinya memang penulis, ya kan? Ada dosen, ya, dan kami menganggap ini sudah merepresentasikan sebuah laporan yang ilmiah terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Maka baru kami luncurkan di periode ini. Iya, baik. Karena lengkap di laporan tersebut ada jumlah korbannya dan kemudian juga ada pelakunya, begitu ya Pak ya, dan kemudian dampak yang terjadi ya Pak ya. Ya. Baik, kemudian ini laporan temuannya itu
sudah diberikan kepada pemerintah, begitu ya Pak ya. Dan apa ini Pak yang diharapkan oleh KKR Aceh kepada pemerintah ya Pak? Tentu laporan ini harus menjadi konsentrasi tanggung jawab daripada pemerintah. Negara harus hadir ke tengah-tengah korban yang sudah didata oleh KKR Aceh, sudah diambil pernyataannya, dan sudah diungkapkan kebenarannya melalui representasi laporan ini. Dan dalam laporan ini menyampaikan kepada kita sekalian bahwa segala bentuk tindakan, segala bentuk peristiwa yang diatur dalam batas-batas hukum internasional terhadap kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan perang itu mencapai titik batas yang dilakukan. Artinya apa? Artinya adalah segala bentuk kekerasan itu dipraktekkan di masa konflik masa lalu. Jadi tentu laporan ini kita harapkan menjadi harapan kepada korban yang sudah lama sekali menunggu pemenuhan haknya. Dan penting diingat, penting diketahui oleh kita bersama bahwa pemulihan ataupun pemenuhan hak terhadap korban peristiwa pelanggaran HAM itu berbeda dengan hak ataupun berbeda dengan bantuan pada umumnya. Bantuan korban banjir, bencana alam, ya kan? Itu berbeda konteksnya. Kalau ini tidak melihat strata korban. Oh, dia misalnya sudah hidup dengan mapan, secara ekonomi, secara kebutuhan sehari-hari misalnya dilihat secara kasat mata tidak ada masalah. Dia punya kendaraan, punya rumah yang bagus, tapi dia sesungguhnya korban pada masa itu. Wajib juga ditunaikan, dipenuhi haknya. Jadi kami melakukan pengambilan pernyataan kepada korban itu bukan mencari rumah yang reot, kan? Bukan mencari gubuk, bukan mencari sesuatu yang sudah hancur. Apakah punya listrik atau tidak? Kita yang kita datangi korban siapapun dia, walaupun hidupnya dalam kecukupan, tapi dia korban. Nah ini mungkin yang ada dampak trauma mungkin gitu Pak? Betul. Ini yang mungkin masih belum semua orang, belum semua masyarakat itu memahami konteks ini. Ya kan? Apa kan dia hidupnya tidak sudah baik, sudah ya, bisa kan? memenuhi kebutuhan, berjalan lancar, ya. Tapi mungkin terlihat secara kasat mata gitu Pak ya. Ternyata mungkin ada dampak-dampak lain yang harus diberi penanganan dari pemerintah. Mungkin begitu ya Pak ya. Karena pemenuhan ini bukan bantuan sifatnya. Bukan bantuan, tapi memang hak yang harus dipenuhi. Nah itu dari tadi kita bicara KKR, apa yang ingin KKR inginkan dari pemerintah ya kan, tidak lanjut. Nah sekarang Pak, harapan KKR sendiri Pak setelah adanya laporan temuan ini. Selama ini korban yang sudah kami data itu, kami mendatanya sejak tahun 2017 loh Bu. Sejak 2017 sampai 2020. Ya kan? Korban dalam rentang waktu itu sering sekali bertanya, bagaimana sudah nasib data, bagaimana kelanjutan daripada pengambilan data, pengambilan pernyataan yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh. Kayak mana kelanjutannya? Itu kan kami alami sejak periode pertama hingga sekarang.
Dan salah satu kendalanya memang pada waktu itu belum ada skema reparasi misalnya. Akan tetapi pemerintah sudah pernah melakukan sebuah kebijakan dalam skema bantuan sosial, bansos. Dan itu pada masa Bapak Nova Iriansyah sudah melakukan pemenuhan hak terhadap korban ataupun rekomendasi reparasi mendesak. Pada saat itu berbentuk uang tunai, satu orang 10 juta, ya kan? Dan tentu itu tidak merepresentasikan reparasi, karena kalau reparasi itu di samping tidak identik dengan uang semata-mata, banyak variabel lain. Dan kalau dihitung 10 juta itu dengan kerugian immaterial, masa satu nyawa dihitung 10 juta misalnya kan, saya kira tidak pantas. Dan ketika pemerintah menawarkan kepada KKR Aceh tentang skema ini, kami tentu selaku yang merekomendasikan, kami serahkan kepada kemampuan, kebijakan, regulasi yang sedang dipunyai oleh pemerintah Aceh. Lalu hasil rembuk tim gubernur, kemudian BRA selaku pelaksana rekomendasi KKR Aceh, KKR, pada waktu itu kami menyepakati, istilahnya merestui. Tapi lagi-lagi siapapun publik yang mengetahui esensi reparasi itu bantuan sosial, bukan reparasi. Nah, ke depan dengan ada laporan ini tentu kita berharap pemerintah baik di daerah maupun pemerintah pusat itu lebih meningkatkan ataupun mengambil rekomendasi ini untuk dilakukan secara lebih komprehensif, atau kami sering menyebut dengan rekomendasi reparasi komprehensif. Rekomendasi reparasi komprehensif. Iya. Reparasi itu ada dua, ada yang mendesak, ada yang komprehensif. Ya. Jadi ini secara komprehensif ya Pak diharapkan. Betul. Mungkin kalau waktu lebih panjang kita bisa kupas ini semua kan satu persatu. Tapi kira-kira secara umum seperti itu. Dan laporan ini sudah menjawab. Kalau rekomendasi data jumlah orang, bentuk ataupun kebutuhan yang diminta oleh korban, ya kan? Laporan ini menjadi penguat, menjadi alasan, menjadi dasar data dalam bentuk jumlah itu untuk dipenuhi, ya kan? Ibaratnya seperti menolong ataupun memenuhi hak seorang korban kecelakaan, ya kan? Sudah ada olah TKP oleh kepolisian, ya kan? Ada diagnosa dokter, inilah dia. Inilah dia. Artinya semua hal sudah ada datanya, sehingga nanti ketika ada rekomendasi itu atau maksudnya hal yang dilakukan sudah tepat sasaran semuanya ya Pak ya. Menarik Pak perbincangan kita ini, apalagi tentang pelanggaran HAM ini yang nggak habis-habis kita bisa bicarakan gitu Pak. Tapi ada nggak satu closing statement Pak yang Bapak ingin sampaikan ke kita semua menyangkut dari laporan temuan dari KKR ini? Ya, ini menarik ini kan. Kami sering secara tidak langsung kami digugat oleh kalangan tertentu, oleh masyarakat yang keberatan dengan pekerjaan KKR yang katanya mengungkit luka lama. Kan? Ada korban yang sudah move on, sudah hidupnya sudah kembali seperti semula, dianggap sudah lupa.
mungkin yang berkata seperti ini tidak pernah merasakan ya. Karena sembuh itu bisa memang sembuh otomatis. Apalagi orang Aceh sangat kuat spiritualitasnya, kuat bahasa gampangnya, kuat imannya kan. Sehingga sudah takdir Allah. Kalun peju ba Allah mandum ya kan. Kami sudah enggak ingat-ingat lagi. Nah, lalu KKR tiba-tiba datang, mendata, bertanya kembali, ngapain? Itu malah merusak, membuka luka lama. Nah, kami yang sudah terjun ke lapangan sejak tahun 2017 menemukan sebaliknya. Korban itu dengan bercerita, menyampaikan apa yang selama ini tidak pernah disampaikan, dan di hadapan orang yang betul-betul dia anggap netral, dia mendapatkan kepuasan batin. Ada sesuatu yang baru yang dirasakan setelah dia bercerita, ya kan? Jadi itu obat juga, pemulihan juga. Jadi pemulihan itu jangan kita anggap hanya dengan minum obat, ya kan? Bercerita, korban bercerita, apalagi maaf cakap, korban-korban kekerasan seksual, ya kan? Itu kan kita, ya orang lama gitu, ya, yang selama ini dia dianggap pihak yang semata-mata bersalah. Memang itu atas kemauannya, padahal kan bukan. Karena situasional dia seperti itu misalnya. Misalnya apakah dipaksa, melakukan sehingga dia mendapati sebuah tempat, sebuah ruang yang dengan leluasa para pihak itu melakukan sesuatu. Utamanya perempuan. Kan masyarakat kita senang sekali menjustifikasi, ya kan, stigma, bahkan dikucilkan, diusir. Si korban menjadi akhirnya tidak dihargai dan tidak dihormati dan dianggap menjadi. Nah, ketika berinteraksi dengan KKR, dia bisa dengan mengungkapkan, menyampaikan, itu menjadi sesuatu yang paling berharga buat menyembuhkan situasi kebatinannya. Atau luka batin ya, betul. Yang bagi sebahagian orang mungkin terlihat tidak apa-apa atau normal, padahal korban tidak menceritakan atau tidak mau menceritakan. Dan akhirnya meluapkan itu, Pak. Betul. Jadi kita tidak boleh menganggap semua orang kekuatannya sama. Oh, baik. Ya kan? Ada orang yang dia butuh bercerita. Dan kami tidak pernah memaksa korban untuk bercerita. Hal utama yang kami tanya ketika bertemu korban, apakah Bapak Ibu bersedia? Diwawancarai, ditanya. Ya kan? Di samping sebelumnya sudah ada pengantar, sudah ada asesmen dari Korwil kan, melihat situasi awal. Yang ditanya, Ibu sehat, Bapak sehat, kayak mana? Bapak bersedia, kami tanya. Itu kan tidak dipaksa, ya kan? Dan kalau memang dia keberatan, tidak menguntungkan, dan kita juga bisa melihat kan gelagat korban. Oh, ini kayaknya dia akan terbeban, akan menjadi lebih traumatik. Kita tunggu dia siap. Maka ada skema reparasi mendesak tadi. Korban-korban yang sedang tidak berdaya karena tempat tinggal, karena situasi kesehatan psikologis, belum sanggup bercerita, dia dipulihkan dulu. Ya. Jadi tidak sama sekali kita memaksa. Harus cerita, harus sebutkan siapa pelakunya. Pokoknya ini kami datang untuk mengungkap sejelas-jelasnya. Ibu wajib cerita, enggak seperti itu. Pak, baik, artinya KKR datang bukan untuk membuka luka betul, lama, tetapi untuk bagaimana kemudian para korban bisa dengan rela suka hati cerita itu, kemudian kemudian kita bisa membuat mereka merasa lebih tenang dan nyaman
nantinya bisa Ya, ada dan tindakan-tindakan ya, yang dan laporan ini berkaitan. juga tidak dimaksudkan, tidak ditujukan untuk menyudutkan pihak tertentu, Oke, baik. ya. Tidak. Iya. Kita ini untuk memenuhi kebutuhan korban, untuk mengetahui hak tahu. Hak mengetahui korban itu penting sekali. Dia berhak tahu apa yang terjadi terhadap ahli warisnya, terhadap orang tuanya, anaknya, menantunya, ya kan? Di sini bisa terwakili informasi, ya. Dan kami memang tidak menyebutkan nama korban, tidak kita sebutkan nama, dan pelaku juga kita tidak sebutkan nama, hanya kita sebutkan dengan bahasa umum negara dan non negara, ya kan? Dan ya tentu pro kontra itu terhadap sebuah laporan temuan tentu ada, ya kan? Tentu ada. Tapi ya mari kita ambil sisi positifnya bahwa semua ini untuk keberlanjutan perdamaian, agar kehidupan di Aceh di masa depan lebih harmoni, ya kan? Korban-korban bisa lebih terberdayakan, dengan demikian pembangunan lebih bisa dirasakan oleh semua pihak. Nah, terutama korban yang sudah dijamin oleh undang-undang, ya kan? Mereka warga negara yang berhak mendapatkan pemulihan, dan di Aceh sudah ada KKR yang dibentuk dengan undang-undang, dan saya kira ini sebuah rahmat bagi Aceh, ya, ada KKR di Aceh yang hadir ke tengah-tengah korban. Baik Pak, menarik sekali. Mudah-mudahan harapan KKR bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Rekan Aceh Pos, demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh atau KKR Aceh, Bapak Mastur Yahya. Rekan Aceh Pos, saksikan terus program podcast The Aceh Pos TV bersama Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Saya dan Mayanti bersama tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.